Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati saudara kami Samsudin Rasid selaku Sekretaris Umum Popjawas Nasional, seluruh rekan-rekan pengawas yang di dalam Intek Kehormatan Angkatan ke-10 yang kami banggakan. Baik, di kesempatan kali ini kami datang sengaja berdua bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama tentunya bahwa ini adalah sebuah kesempatan yang sulit untuk kita lakukan, sehingga kesempatan Bapak Ibu dari daerah berkumpul di Baladiklat ini sebuah kesempatan untuk bagi kami yang ada di sekitar Makassar ini, Goa dan sekelilingnya, untuk bisa bersilaturahim. Saya secara de facto sebagai Ketua Popjawas Nasional Provinsi hari ini, tetapi sekali lagi secara de jure kami belum memiliki SK-nya dan belum ditetapkan atau belum pengukuhan, sehingga ini sifatnya adalah informal. Pertemuan kita ini sifatnya informal, bahwa apa yang kita bicarakan hari ini juga adalah sifatnya pembicaraan informal. Tetapi tidak ada salahnya jika mengawali dari seluruh rangkaian niat-niat baik kita untuk beraktivitas ke depan hubungannya dengan Popjawas ini, kita dapat bicarakan lebih awal. Kami di selaku ketua dan steering komite formatur yang terpilih itu mengagendakan insyaallah besok audiens dengan Pak Kadif. Setelah kami konsultasikan kepada beliau bahwa melihat jadwalnya bahwa jam 8 itu ada kegiatannya, jam 10 ada webinar yang dipimpin langsung oleh beliau, kemudian menyusul sesudah salat duhur ada penilaian PKKN di Mankice. Besok itu kalau saya tidak salah ada kurang lebih 5 agendanya Pak Kabit, sehingga saya berpikir kemungkinan ini kami tercancel. Tetapi setelah kami komunikasikan, dia berikan jadwal kepada kami antara jam 2 sampai jam sebelum asar di ruang pertemuan kami. Sengaja kami sampaikan ini bahwa banyak hal yang kami ingin bicarakan besok, dan kesempatan ini kenapa kami sampaikan di tempat ini tentunya buah pemikiran dari teman-teman di dalam hal-hal apa yang barangkali berharga untuk kami juga sampaikan, bisa disampaikan kepada kami. Tetapi yang pasti hal terpenting yang antara lain yang kami ingin sampaikan itu besok adalah silaturahim pertama kami sebagai ketua terpilih kepala bidang yang notabene sudah 4 kali ke Goa setelah kegiatan muslim di Tanah Toraja, dan ternyata di setiap momen selalu bertanya ini belum ada ini menghadap sama saya, ini ketua terpilih, katanya orang Goa mana itu. Jadi insya Allah kami agendakan itu besok. Yang kedua, tentunya menyodorkan kepada beliau susunan personil pengurus Popjawas Provinsi untuk periode 2021-2025. Hubungannya dengan kepengurusan ini, di kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyatakan satu hal yang teramat penting bagi kita, bahwa kepengurusan Popjawas kali ini agak beda dengan kepengurusan pada saat Pak Samsudin. Kenapa? Karena saya lihat personilnya ini agak ramping, karena bidangnya ini kita di format baku di dalam Juknis, ya, kalau saya tidak salah Juknis KMA tentang Popjawas itu sudah ditetapkan 4 bidang, 1 koordinator. Tetapi saya sampaikan kepada formatur bahwa melihat dari susunan Popjawas NAS itu ada bagian di mana tidak ada di dalam Juknis itu lalu diperadakan, sehingga saya dengan teman-teman di formatur itu dengan berani menghadirkan juga ada bagian yang tidak ditunjuk di dalam Juknis tetapi kami peradakan, umpamanya contohnya wakil sekretaris.
uh, di di komponen itu tadi kami tidak bisa berkreasi bahwa sebenarnya ada hal yang menarik. Saya sebut saja saudara saya Pak Nurdin Igor. Saya terinspirasi dengan untuk menghadirkan satu bidang itu sebelumnya ya, maaf. Ini sebelum Muswil itu kami punya pikiran bahwa ada kemungkinan ke depan ini jika kami berada pada posisi diberikan amanah menghadirkan satu bidang yang khusus untuk penguatan kompetensinya pengawas itu dalam bidang IT. Ya, di dalam bidang IT. Saya menelaah ada lebih jauh ini Pak Nurdin Igor dengan beberapa personil yang bisa bergabung ke sana. Itu pembuatannya khusus dalam bidang katakanlah supaya pengawas ini tidak orang katakan melek IT. Iya. Jadi tetapi itu setelah kami rundingkan dengan teman-teman untuk menambah bidang belum bisa kami lakukan sehingga kami mengakomodirnya masuk di dalam bidang yang ada, yakni dua bidang yang bisa mengakomodir itu. Pertama penjaminan mutu, kemudian yang kedua adalah peningkatan kompetensi. Di personil yang kami hadirkan di dalam ini tentu yang saya sebutkan tadi adalah sangat terbatas. Sementara jumlah kita adalah kurang lebih 130 ya pengawas hari ini, kurang lebih 130 pengawas. Saya ingin mengatakan begini, bahwa bukan berarti bahwa yang tidak muncul namanya di dalam kepengurusan itu lalu menjadi bagian yang terpinggirkan dari marwah kepengurusan kami, tidak. Sama sekali tidak. Hanya persoalannya bahwa ini adalah ruang yang terbatas, sehingga keterbatasan itu rujukan kami Bapak Ibu sekalian lebih pada pertama perhitungan kami adalah kompetensi, bahwa oknum yang kami hadirkan ini adalah orang-orang yang kami yakini bahwa memiliki kapabilitas, memiliki semangat untuk bisa beraktivitas. Ada dua memang pandangan bahwa ada orang yang punya kemampuan, kompetensi, tetapi di sisi lain kompetensinya itu hanya menjadi miliknya sendiri, tidak mampu untuk direfleksikan, dibagikan, di-share kepada orang lain. Sehingga kami berharap bahwa siapapun yang akan muncul namanya di dalam kepengurusan ini itu mampu berbuat sesuai dengan tupoksi dan kemampuan yang dimiliki bagi teman-teman yang lain. Sekali lagi bahwa bukan berarti yang tidak ada namanya di SK itu adalah orang yang kami abaikan, tidak. Bahwa kehadiran Kopjawas ini karena adanya anggota pengurus itu hanya sebagai setir ya, sopirnya sebuah organisasi. Ya. Hal lain yang kami pertegas kembali bahwa program kerja yang kami kedepankan juga ya adalah program kerja yang memang bersentuhan langsung dengan kepengawasan kita. Jadi buah filosofi kami di dalam kepengurusan ini saya sebutkan pada suatu kesempatan di WA bahwa mudah-mudahan kita sedikit berbicara tetapi banyak bekerja, dan orientasi kerja kita adalah pada tupoksi pengawas. Antara lain, kalau kita simak dari garis besar program kerja yang dibacakan di Tator itu mulai dari penyusunan program, laporan, sampai pada hal-hal yang memang itulah tupoksi kita keseharian, itu yang kita akan lakukan. Bagaimana manajemen kita ini agak memang ada kesibukan ke depan, karena kesibukannya itu bukan pada ketua dan sekretaris. Ini kita akan balik sepenuhnya, bahwa Kopjawas provinsi itu dinamikanya sepenuhnya ada di bidang-bidang. Jadi ada 4 bidang dengan personilnya masing-masing. Kalau saya tidak salah ada 6 personil di setiap bidang. Itu tidak lalu urutan pertama itu lebih super power dari nomor 2 dan seterusnya, tidak. Tetapi siapapun yang di atas sekali sampai ke bawah itu satu kesatuan dengan prinsip kita adalah kepemimpinan kolektif kolegial. Bahwa hanya karena persoalan mesti ada yang di atas namanya dan disusun ke bawah, lalu tidak pada posisi bahwa inilah yang lebih kompeten daripada yang nama di bawahnya, tidak. Sehingga kami sangat berharap tugas kami itu pengurus inti, ketua sekretaris dengan bendahara
lebih pada controlling, lebih pada pengawasan bahwa bidang mana yang di dalam bulan ini tidak beraktivitas, apa masalahnya, di mana letak masalahnya sehingga tidak ada aktivitas. Jadi apa ya? Kalau saya katakan kasarnya itu adalah membangunkan teman-teman yang tertidur. Ya, jadi bukan kami yang menghandle sebuah kegiatan, bukan di ketua, tetapi pada pada bidang-bidang. Ada hal lain lagi yang lebih yang sangat strategis, yakni koordinator. Selama ini kita memang melihat bahwa koordinator wilayah dan koordinator pengawas itu seolah-olah hanya nama di dalam SK. Tetapi kali ini kita tidak demikian. Kita berharap di rakor nanti kita akan permantap dan kita berikan orientasi yang lebih tajam bahwa koordinator wilayah itu memang melakukan kerja-kerja yang mempertanggungjawabkan wilayahnya di dalam mengaktifkan seluruh aktivitas kepengawasan. Katakanlah umpamanya Pak Haji Ismail dengan wilayah Sinjai, apa istilahnya Suito, Sinjai, Bone, ada Bosowasinya. Itu akan kita akan buatkan plan apa yang mesti dilakukan hubungannya dengan koordinator wilayah, termasuk koordinator di setiap tingkatan. Kami akan membagi 3, ada koordinator RAMI, MTS dengan RA. Tugas mereka, insya Allah sesudah SK keluar itu sebelum rakor, maka 3 orang yang berposisi pada koordinator pengawas tingkat RAMI dengan MDS Media itu, kami sarankan untuk melakukan kerja awal sebelum pelantikan. Apa yang harus diselesaikan? Menyikapi dengan surat yang beredar beberapa pekan terakhir ini dengan rekrutmen kepala sekolah dengan pengawas. Dengan 3 inilah yang akan melakukan pendataan secara real di setiap tingkatan sehingga kita database jumlah pengawas hari ini real di tangan kita. Tidak ini kan di Kamil juga ini Pak fluktuatif. Pada saat kita bertanya berapa sesungguhnya, tunggu dulu. Pada saat dibuka itu sistem di Kamil itu masih tentatif sifatnya. Oh ini Pak masih PAIS katanya. Ternyata PAIS tapi ada di sistemnya madrasah. Nah kita ke depan mudah-mudahan kita akan saling membantu mereka, membantu pihak Kamil. Ya katakanlah kalau PAIS itu ya minggir-minggir dulu dari sistemnya madrasah, ya supaya tidak terkontaminasi dalam tanda petik. Dengan itu memang bahwa ini larinya pengawas madrasah. Hubungannya dengan penerimaan pengawas, kita bisa menyampaikan kepada Kementerian Kabupaten Kota masing-masing bahwa tingkatan inilah yang dibutuhkan. Katakanlah di Goa umpamanya, kami di sana umpamanya contoh ya, MI di sana real hari ini dibutuhkan minimal 4 orang. Ibu Haji Darni ini menghandle sampai 36 madrasah. Ya, pas luar biasa. Ini masih menghandle 37 madrasah. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini Pak Sekung ini, Pak Samsul ini masih menghandle 21 MA. Jadi kami masih butuh, tapi di tingkat MTS alhamdulillah paling banyak kalau kami menambah lagi 1 orang. Hal-hal ini yang perlu kita petakan sehingga sebelum ini berjalan penerimaan secara real di tingkat pusat, karena ini kayaknya sistemnya ini ya, sepertinya ini sistem penerimaannya ini itu masuk semua di pusat ini pendaftaran ini. Sepertinya begitu Pak Sam ya. Nah nanti di situ akan terpetakan. Tetapi kita berharap bahwa sebelum itu terjadi ada data real bagi mereka yang harus dipedomani untuk melahirkan sebuah keputusan bahwa di kabupaten inilah pengawas yang kami setujui atau yang kami luluskan, supaya tidak lalu yang banyak semakin ditambah, yang kurang tidak ada tambahannya. Itu yang hal lain. Dan yang terakhir barangkali untuk sementara bahwa rencana ada yang mengusulkan rakor ini dilakukan Pak Sultan Bedug, Ketua kelas. Mudah-mudahan ini Parepare bisa bersedia dan mengakomodir keinginan kita pelaksanaan pelantikan dan rakor. Tapi satu catatan bagi kita teman-teman sekalian, rakor itu tidak nanti di sana. Tetapi yang pasti jika sekiranya kami menghadap di Pak Kabit besok lalu lusa keluar itu SK, maka saya yakin tidak lebih 2 hari sesudah itu kami akan sampaikan draftnya program kerja
ke masing-masing personil yang ada di SK itu untuk digarap sebelumnya. Silakan Anda berdiskusi lewat apa fasilitas apa yang Anda mau lakukan. Kalau bisa istilahnya meeting Zoom berapa orang, 6 orang itu bahas tuntas memang, sehingga kehadiran kita di Parepare itu sudah bukan lagi barang barang mentah, tetapi sudah hampir jadi. Dan saya tentunya hanya berharap sekali lagi orientasi kepengurusan ini teman-teman sekalian ada beberapa filosofinya seperti yang saya sampaikan tadi, antara lain bahwa penilaian kita pada nilai kompetensi personal, yang kedua adalah keterwakilan. Saya berusaha bahwa seluruh kabupaten kota yang memiliki pengawas di atas 5 orang itu kami ada yang mewakili masuk ke pengurusan sebagai bagian yang memberikan ruh nyawa di kabupaten. Iya. Ada memang beberapa kabupaten kota yang agak banyak, katakanlah sampai 4 orang, ada 4 orang, karena saya lihat sampai pengawasnya juga agak membludak. Ada yang sampai 11, ada yang sampai 14, ada yang 12 pengawas. Itu ada yang kami rekrut sampai perwakilan 3, masuk sampai 3. Dan ada juga kabupaten kota yang tidak terwakili, yang pengawasnya hanya 1 atau bahkan 2. Tetapi secara umum bahwa dia terwakili dari kepengurusan Pokjawas. Ya, katakanlah kalau Pokjawas Enrekan itu Tator, Lu Raya, ada 5 kabupaten di sana. 3 kabupaten hanya 5 pengawasnya. Iya. Jadi itu juga presentasi keterwakilan tentunya agak kami kurangi. Tapi sekali lagi bahwa bukan berarti yang tidak ada namanya tidak punya kompetensi untuk melakukan yang terbaik bagi kepengurusan kita. Saya pikir demikian teman-teman sekalian. Kenapa? Itu Pak ada firman yang harus saya ambil. Oh, saya kira ada apa? Oh, sini kisah. Saya kira ada yang bisa. Kira ada jin